Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Dwi Marwati. Saya mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Humaniora. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis multimedia, yaitu Bapak Hadi Syaputra Panggabean SPD, MPDI. Kemudian di video kali ini saya akan membahas tentang Toharoh dan pembagiannya. Sebelum lanjut ke video, untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share video saya. Langsung ke pengertian dari Toharoh dan pembagiannya. Toharoh merupakan perintah agama untuk bersuci dari hadas dan najis. Kedudukan bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting lantaran salah satu syarat sah sholat adalah diwajibkan suci dari hadas dan najis. Toharoh tak sekedar bersih-bersih badan, tak setiap yang bersih pun pasti sudah suci. Lebih dari itu, suci dari hadas adalah melakukannya dengan berwudu, mandi, ataupun tayamum. Sementara, suci dari najis yaitu menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, ataupun tempat. Kemudian hukum toharoh. Hukum toharoh sendiri adalah wajib dan telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Yang pertama terdapat pada surah Al-Maidah ayat 6 yang isinya, "Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan basuhlah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki." Kemudian terdapat pada surah Al-Mudaththir ayat 4 yang isinya, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Kemudian terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 222 yaitu, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Dan kemudian adapun macam-macam toharoh. Macam-macam toharoh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada toharoh ma'nawiyah dan yang kedua ada toharoh hissiyah. Toharoh ma'nawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati seperti iri, dengki, ria, dan lain sebagainya. Pasalnya, toharoh ma'nawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hissiyah. Karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari segala sifat-sifat syirik tersebut. Kemudian pengertian dari toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah adalah bersuci jasmani. Bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, seperti terkena segala jenis kotoran ataupun terkena hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian untuk membersihkan dari najis dan hadas bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta jika tidak ada air maka dilakukan tayamum. Akan tetapi air yang boleh digunakan untuk bersuci juga tidak boleh sembarang air. Air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air yang turun dari langit ataupun keluar dari bumi dan belum pernah dipakai untuk bersuci. Di antaranya adalah yang pertama ada air hujan, yang kedua ada air sumur, yang ketiga ada air laut, yang keempat ada air sungai, yang kelima ada air salju, yang keenam ada air telaga, dan yang ketujuh ada air embun. Kemudian, adapun pembagian air untuk toharoh, pengertian toharoh dan pembagiannya juga ditinjau dari segi hukum Islam dengan pengelompokan jenis air yang diperbolehkan maupun tidak dalam berwudu atau dalam bersuci. Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak atau masih murni dalam digunakan untuk bersuci atau tidak makruh dan digunakan sewajarnya dan tidak boleh berlebihan.
Yang kedua ada air suci dan mensucikan, yaitu air musyammas. Air musyammas ini air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga ada air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal. Air mustakmal ini yaitu telah digunakan untuk bersuci, menghilangkan hadas atau najis walau tidak berubah warna, tidak berubah rupa, dan tidak berubah baunya. Yang keempat ada air mutanajis, yaitu air yang kena najis atau kemasukan najis, sedangkan jumlahnya kurang maka tidak dapat menyucikan. Yang kelima ada air haram atau air yang diperoleh dengan cara mencuri atau gosok atau mengambil tanpa izin sehingga itu tidak dapat digunakan dalam menyucikan. Kemudian apa saja toharoh dan bagaimana caranya? Toharoh yang pertama adalah mandi wajib. Mandi atau wusi merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib dalam toharoh yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat. Yang niatnya adalah nawaitu husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian ada pun cara mandi wajib menurut mazhab Syafi'i, yaitu saat pertama membaca niat harus dibarengi dengan menyiram tubuh dengan air secara merata. Kedua, mengguyur seluruh bagian dari luar badan dan tidak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Sedangkan bagian tubuh yang berbulu dan berambut harus dengan air yang mengalir. Kemudian yang kedua, toharo yang kedua adalah berwudu. Sementara itu, toharo berwudu ini menurut syara adalah untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Orang yang hendak melaksanakan sholat sudah wajib hukumnya melakukan wudu, karena berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Toharo berwudu juga sama halnya dengan mandi wajib yang diawali dengan membaca niat wudu. Niatnya adalah nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian melaksanakan fardu wudu ada 6 perkara, yaitu yang pertama ada niat, yang kedua ada membasuh seluruh muka, yang ketiga ada membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang ketiga ada mengusap sebagian rambut kepala, yang kelima ada membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, yang keenam ada tertib, artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhiri. Kemudian toharo yang ketiga yaitu tayamum. Toharo tayamum ini merupakan cara menggantikan mandi dan wudhu, yaitu apabila dalam kondisi tidak ada air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci atau tidak tercampur benda lain. Lalu diawali niat. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamum agar diperbolehkan fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, dilanjut dengan meletakkan dua belah tangan ke atas debu, misalkan debu pada kaca atau tembok, dan diusapkan ke muka sebanyak 2 kali. Dilanjut mengusap kedua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali juga. Kemudian memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap. Yang dimaksud dengan mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudu, tetapi cukup menyapukan saja, bukan mengoles-ngoles seperti memakai air. Dengan begitu, pengertian toharo dan pembagiannya ini wajib dipahami sebagaimana mestinya, karena sewaktu-waktu sudah pasti diperlukan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen, saya ucapkan terima kasih.
Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.